Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari The Dream Team yang berasal dari Universitas Dhamawangsa yang beranggotakan Handika Salim Siagian, Agus Kurniawan, dan Pratiwi Nursabnija. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil video analisis kami. Masalah utama Dewan Komisaris Pupuk Kalimantan Timur atau PKT ingin program CSR yang dapat berhubungan langsung dengan proses bisnis dan output perusahaan. Ketua Tim CSR Pupuk Kalimantan Timur atau PKT, Komarujuman, mengajukan program pertanian terpadu. Namun, masih ragu apakah program ini sesuai dengan tuntunan Dewan Komisaris Pupuk Kalimantan Timur atau PKT. Di sisi lain, program CSR harus mampu membuat yang pertama adalah membangun rasa memiliki dan kebanggaan nasional di antara masyarakat lokal terhadap keberadaan tanaman. Yang kedua adalah mengatasi kebutuhan dasar masyarakat lokal yang belum terpenuhi. Dan yang ketiga adalah mempersempit kesenjangan antara masyarakat asli di Papua. Yang selanjutnya adalah penyebab utama. Banyaknya masalah-masalah yang harus diatasi oleh program CSR dan harus sesuai dengan tujuan Dewan Komisaris Pupuk Kalimantan Timur atau PKT. Banyaknya masalah-masalah internal dan eksternal di Papua membuat implementasi program CSR lebih sulit untuk dijalankan. Pendidikan, infrastruktur, dan sumber daya manusia Papua masih sangat rendah dibandingkan dengan provinsi yang lain. Yang selanjutnya adalah analisis PESTEL. PESTEL adalah singkatan dari Political, Economic, Social, Technology, Legal, and Environment. Analisis ini menilai keempat faktor eksternal tersebut mengenai situasi bisnis. Analisis tersebut mengkaji peluang dan ancaman yang muncul dari keempat faktor tersebut. Dalam menjalani program CSR, Pupuk Kalimantan Timur atau PKT mungkin akan menghadapi masalah-masalah sebagai berikut. Masalah politik. Ketidakstabilan politik di Papua, banyaknya konflik terutama isu kemerdekaan di Papua, isu kebanggaan nasional, masalah ekonomi. 20,19 juta masyarakat Papua kesulitan dalam bidang ekonomi. Mahalah kebutuhan pokok di Papua membuat masyarakat Papua kesulitan di bidang ekonomi. Yang selanjutnya adalah masalah sosial. SDM masyarakat Papua terendah dibandingkan provinsi lainnya. Ketertinggalan pendidikan masyarakat Papua sangat jauh. Pengangguran masyarakat sangat besar. Yang selanjutnya adalah masalah teknologikal. Indeks pembangunan infrastruktur Papua sangat rendah. Teknologi pertanian masih menggunakan cara tradisional. Kurangnya penggunaan cara modern yang lebih efektif dalam bidang pertanian. Yang selanjutnya adalah masalah environment. Lahan pertanian baru dimanfaatkan 33% dari jutaan hektar potensi lahan pertanian. Yang selanjutnya adalah masalah legal. Adanya dukungan pemerintah untuk pembangunan dan perjalanan program CSR. Selanjutnya adalah analisis SWOT. PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT memiliki strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama adalah kekuatan. PT Pupuk Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu produsen pupuk urea terbesar di Asia. PT Pupuk Kalimantan Timur memiliki banyak pabrik dan gudang yang terbesar hampir di seluruh Indonesia. Sudah memiliki izin jual dan sudah melewati uji produk. Dapat memproduksi lebih dari 13 juta ton pupuk tiap tahunnya. Kelemahan. Beberapa bahan baku produksi pupuk masih impor dari luar Indonesia. Ketergantungan impor bahan baku berpotensi menimbulkan masalah produksi jika terjadi ketidakstabilan politik luar negeri seperti konflik Rusia dan Ukraina. Yang ketiga adalah peluang. Sudah adanya dukungan pemerintah tentang program CSR yang akan dilakukan. Dengan adanya pabrik serta gudang pupuk di Papua dapat menjadikan PT Pupuk Kalimantan Timur menjadi produsen pupuk keempat di Asia. Lebih dari 60% masyarakat Papua memiliki kompetensi di bidang pertanian. Banyaknya lahan yang dapat dimanfaatkan di Papua. Yang terakhir adalah halangan. Adanya stigma negatif terhadap penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak tanah. Mahalnya produk di beberapa tempat akibat sulitnya jalur distribusi. Selanjutnya analisis RES. Berikut adalah berbagai resiko yang dihadapi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT beserta impact yang dihasilkan dalam pelaksanaan program CSR. Yang pertama, makroekonomi RES. Penurunan nilai tukar, rupiah, dan inflasi tahunan yang menyebabkan kenaikan biaya produksi mempengaruhi optimalisasi program CSR. Yang kedua, operasional RES. Sulitnya menjangkau daerah potensial pertanian akibat jalur distribusi dan infrastruktur yang masih buruk. Yang ketiga, politik RES. Stigma buruk masyarakat Papua dengan pemerintahan dan ketegangan politik yang masih kental yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat dengan program yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya adalah social RES. SDM masih rendah dibanding dengan provinsi lain dan banyaknya SDM yang harus diserap karena tingkat pengangguran yang menyebabkan sulitnya tercapai tujuan program TRUST terutama dalam poin rekrut. Kompetisi di bidang pertanian masih tertinggal dibanding provinsi lain, walaupun mayoritas warganya adalah petani. Dan pendekatan tentang pertanian terpadu
harus dilakukan dari awal. Dan modernisasi pertanian yang masih sangat minim yang menyebabkan lamanya tercapainya program TRUST. Selanjutnya, rekomendasi solusi. Setelah menganalisis masalah dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti analisis PESTEL, SWOT, dan RES, maka penulis menyarankan program TEACH, Acute, Acid, dan Supply, atau disingkat TRUST. Program TRUST adalah modifikasi dari program pertanian terpadu. Program TRUST dapat mengatasi tuntutan dari Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT yang ingin program CSR dapat berhubungan langsung dengan proses bisnis dan output perusahaan. Menjabarkan program TRUST sebagai berikut. Yang pertama, TEACH. Dalam poin TEACH akan mengatasi masalah kompetisi masyarakat Papua di bidang pertanian, mengatasi masalah kebutuhan pangan Papua, dan masalah-masalah pokok lainnya dengan menjalankan program 1. Mengajarkan masyarakat setempat tentang metode pertanian modern. 2. Mengajarkan masyarakat tentang program Tanpama, tanam, panen, manfaatkan. Maksudnya, hasil tanaman yang dipanen limbah dari tanaman tersebut akan dimanfaatkan lagi sebagai pakan ternak dan kotoran dari ternak akan diproses menjadi pupuk kompos organik sebagai penyeling penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, mengajarkan persentase penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia yang aman dan optimal dalam operasional pertanian. Yang keempat, mengajarkan cara pemesanan produk agar tidak terjadinya rugi dalam pertanian. Yang kedua, ada REQUIT. Dengan menjalankan poin REQUIT akan mengatasi masalah kesenjangan masyarakat asli Papua dan menimbulkan rasa memiliki terhadap nasionalisme tanaman dan perusahaan itu sendiri dengan cara menjalankan program 1. Merekrut masyarakat asli Papua sebanyak lebih dari 50% menjadi karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT. Yang kedua, memberikan transparansi kepada masyarakat Papua terhadap proses operasional pupuk sampai alokasi limbah pupuk. 3. Memberikan pelatihan sebelum melakukan perekrutan agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, ASIS. Dengan menjalankan poin ASIS akan mengatasi permasalahan optimalisasi pemanfaatan lahan potensial di Papua dengan cara menjalankan program-program berikut. 1. Membantu operasi pertanian masyarakat Papua dalam bentuk teknis sampai masyarakat Papua dapat mengoperasikan pertanian secara optimal tanpa diawasi. 2. Mengawasi kesalahan-kesalahan pertanian yang selama ini eksis dalam operasi pertanian di Papua. Yang ketiga, membantu mengubah pola operasi pertanian yang dinilai salah setelah dalam proses pengawasan. Yang keempat, membantu masyarakat dalam melakukan program Tanpama secara optimal sehingga dapat mengurangi kos operasi pertanian mereka dengan hasil pertanian yang sama, namun dengan produk turunan seperti peternakan, perikanan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah supply. Dengan menjalankan poin supply akan mengatasi permasalahan modernisasi operasional pertanian Papua dan mahalnya harga pupuk di Papua dengan menjalankan program-program berikut. 1. Mencukupi kebutuhan pupuk masyarakat Papua dalam melakukan operasional pertanian. Yang kedua, bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk untuk masyarakat Papua sampai operasional pertanian di Papua dapat optimal. Yang ketiga, bekerja sama dengan pemerintah secara perlahan untuk membangun infrastruktur jalan di distribusi seputar pertanian di tempat yang dinilai berpotensi. Ini adalah implementasi program. Nah, dari program-program yang telah kita ajukan tersebut dapat kita lakukan tindakan selanjutnya. Salah satunya adalah program mengajarkan masyarakat tentang pertanian modern. Nah, tindakan yang dapat kita lakukan adalah menurunkan langsung tim CSR untuk terjun langsung ke masyarakat petani di Papua untuk mengajarkan tentang proses atau pengoperasian pertanian modern dan yang mungkin dapat diimplementasikan terhadap proses pertanian masyarakat pada saat itu. Berikutnya adalah dengan merekrut 50% lebih karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur dari masyarakat asli Papua agar masyarakat Papua memiliki terhadap perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur serta mengurangi pengangguran di Papua yang memiliki kompetensi di bidang pertanian. Melakukan pelatihan terhadap calon karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur. Nah, kita tahu bahwa kompetensi SDM di Papua ini masih terbelakang daripada provinsi lain, maka kami menyarankan tindakan berupa pelatihan terhadap calon karyawan PT Pupuk Kalimantan Timur agar kompetensi masyarakat Papua itu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. Sekian presentasi dari kami tentang bisnis case PT Pupuk Kalimantan Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.